Ini, kita akan belajar ya teman-teman terkait tentang penggunaan fungsi if seperti itu. Nah, di tabel yang sudah teman-teman buat sesuai dengan pertemuan 11. Nah, itu ada salah satu job disk. Kita untuk pertemuan 11 satu kasus saja, di mana di sini nanti menggunakan fungsi if dalam mengerjakannya. Fungsi if berguna untuk memasukkan logika. Nah, logika antara variabel satu dengan variabel yang lain. Ketika teman-teman sudah membuat tabelnya, ini sudah dibuat seperti itu. Nah, kita akan mengisi kolom. Nah, kolom yang nantinya kita isi adalah materi ujian, lalu nilai rata-rata. Kalau nilai rata-rata ini nanti persentase. Terus nanti fungsi if pada predikat dan fungsi if pada keterangan. Nah, kita cermati terlebih dahulu, kita pahami. Nah, yang pertama kita mengisi untuk materi ujian. Nah, materi ujiannya nanti di sini ada berapa logika? Ada 3 ya. Nah, yang pertama itu fisika, lalu matematika, sama kimia. Nah, kalau ada 3 logika, berarti nanti if-nya adalah 2, berarti logika min 1. Nah, ada 3 logika, berarti if-nya nanti 2. Oke, kita mulai dulu. Di Kalau saya di sini menulisnya di D5 ya, di kolom D5, dan sama dengan if, if, nah, logika teks. Teks di sini jika B5 di B5 sama dengan, nah, di sini jika ruangan R titik 101, nah ini kan dia bukan angka, tapi huruf ya. Nah, kalau bukan angka, kita pakai petik 2. Tulis saja R, harus sama ya, R titik 101. Nah, jika ruangan titik 101 C5 ini jika tulisannya itu R titik 101 itu harus sama loh ya. Pastikan untuk kode ruangan jangan ada spasi baik di R titik ataupun di depan R atau di belakang kayak gitu. Pastikan sama, takutnya nanti nggak kebaca. Jika ruangan R.101, maka dia apa di sini? Dia ruangannya untuk fisika. Nah, fisika juga bukan angka. Kita pakai titik petik 2, fisika. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Oh ya, ini dilihat lagi teman-teman. Di sini kalau di laptop saya itu tandanya titik koma, jadi kita harus menyesuaikan baik di laptop ataupun di komputer yang ada di teman-teman. Nah, pastikan di sini dia tandanya titik koma, koma atau titik ya. Nah, terus ditutup. Oke, titik koma lagi, if lagi. Nah, if lagi, kita masukkan sama di. Oke, sorry, ini bukan C5 tapi B5. Di tempat saya B5 karena yang R ini. Nah, jika terus B5 logika lagi,
Nah, R titik 102 terus dipetik. Nah, titik koma 102 itu ruangan untuk apa? 102 itu untuk matematika. Nah, matematika bukan angka, jadi ditulis matematika. Terus diketik lagi. Nah, kalau tidak fisika, tidak matematika, berarti yang lainnya dia masuknya yaitu kimia. Oke, kimia. Tanda petik terus dikurung tutup sampai warna hitam. Sampai warna hitam. Saya ulangi lagi. Di sini pastikan if ya. Terus di kodenya ini dia ruangannya apa, di mana letaknya teman-teman. Nah, kalau ruangan dia bukan angka tapi kombinasi ada huruf tulisan pakai tanda petik R.101. Nah, pastikan ini tidak ada spasinya, baik di tulisan saat menulis rumus ataupun saat teman-teman menulis di kode ruang ini. Di kolom ini jangan ada spasinya. Nah, terus titik komanya ini sesuaikan juga dengan rumus yang ada di laptop atau komputer yang ada di lab. Nah, dia titik koma atau titik kayak gitu. Kalau di laptop saya dia titik koma, jadi saya menyesuaikan. Nah, kalau ruangan R.101 dia digunakan untuk ruangan fisika. Jangan lupa dikasih tanda petik terus dikurung. Lalu setelah itu yang oh ini tidak apa namanya nah, tidak dikasih kurung-kurungnya yang belakang semua. Terus titik koma. If lagi teman-teman diulangi lagi if terus B5. Nah, untuk yang kedua R.102 ini jangan lupa dikasih petik. Ini digunakan untuk matematika. Jangan lupa tandanya. Matematika dia bukan huruf sehingga perlu dipetik seperti itu. Terus titik koma lagi. Yang terakhir, kalau tidak fisika, matematika, berarti dia kimia. Kimia itu nanti untuk yang 103. Nah, terus dikurung tutup sampai kurung tutupnya ini warna hitam. Nah, kalau merah dengan merah ini ya, hitam dengan hitam. Terus di enter. Nah, ini. Terus di drag ke bawah. Bu, misalkan saya ada yang nggak muncul, misalkan nih ada yang belum muncul, pastikan di sini. Nah, misalkan ada yang untuk yang 103 itu harusnya untuk kimia, tapi di situ tulisannya eh, NA atau tidak keluar. Pastikan di kode ruangan ini dia tidak ada spasinya. Terus tulisan titiknya itu harus sesuai titik, kayak gitu jangan ada spasi juga. Terus dilihat lagi, di sini tandanya kurungnya paling belakang 2. Seperti itu. Apakah sudah muncul teman-teman? Sudah keisi setelah di-drag keisi semua? Sudah bisa? Oke. Kalau sudah, kita ke kolom nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini dia diambil untuk teori 40% ditambah untuk prakteknya 60%. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus sama dengan tanda buka untuk yang teori di baris pertama, baris kelima, berarti E5, ini dikalikan 40%. Terus dikurung tutup. Ditambah, ditambah, kurung buka. Untuk yang praktik, baris pertama, ini ada di baris F5, nih, dikalikan 60%. Terus kurung tutup.
Oke, saya ulangi lagi. Untuk kolom nilai rata-rata, ini sama dengan ya, kurung buka, E5 ini untuk yang nilai teori, itu nanti kita ambil 40%, kurung tutup. Ditambah, kurung buka, nilai yang praktek di baris pertama, F5 dikalikan 60%, kurung tutup. Terus di enter. Nah, terus kita drag ke bawah. Oke. Formatnya number seperti itu. Terus ini teman-teman bisa rapikan di rata tengah. Lalu untuk yang predikat. Nah, predikat nanti ada berapa nih logikanya? Untuk predikat ada bagus, terus baik, cukup, kurang. Jadi ada 4 logika atau 4 variabel. Jadi nanti if-nya kalau logikanya 4 berarti if-nya nanti 3. Gitu. Nah, untuk yang bagus itu digunakan untuk nilai yang 90 ke atas. Lalu untuk yang baik antara 75 sampai 89. Nah, nanti kalau di antara ada dua antara ini kita menggunakan tambahan yaitu n karena ada antara 70 lebih dari 75 dan kurang dari 89. Nah, kalau di antara itu pasti ada n-nya. Gitu. Kalau tidak ada antara, cukup hanya if saja. Nah, kita masukkan ke dalam rumus di sini. Sama dengan if itu ya. Jika nah, nilai rata-rata, nah di kolom yang pertama ini G5 lebih ya, lebih sama dengan 90. Nah, 90 dia angka sehingga tidak memerlukan apa namanya petik kayak gitu. Nah, jika dinilai G5 ini lebih sama dengan 90, di sini saya pakai titik koma, maka dia dianggap bagus. Bagus. Nah, bagus itu dia bukan angka, tapi abjad. Sehingga saya menggunakan bantuan tanda petik 2. Oke, sampai di sini. Oke. Terus setelah itu logika yang berikutnya. Titik koma, if lagi, terus dikurung buka. Nah, ini antara karena kita menggunakan antara, maka berbantu n seperti itu. Terus n kurung buka. Nah, tadi di G5 lagi ya, di G5 lebih sama dengan di antaranya itu berapa tadi? Di antara 75 sama 8. 75. 75 titik koma G5 lagi. G5 lagi lebih dari lebih sama dengan 75 dan G5 kurang dari sama dengan ini kan sudah 90 nih. Berarti di bawahnya 90 berapa tadi? 8, 9. Itu. Maka, maka dia baik. Baik itu kan bukan angka, sehingga perlu bantu petik. Oke. Nah, di sini pakai tutup dulu kalau N-nya ditutup dulu. Ini logika yang kedua ya. Titik koma, if lagi. Nah, if lagi ditulis sama pakai N. Nah, pakai N, kurung buka, G5. G5 lebih dari sama dengan
Nah, lebih dari sama dengan di sini 6 antara 60 dan 74. Nah, ini berarti 60 titik koma G5 lagi kurang dari sorry, lebih dari 60 kalau ini kurang dari 74. Bu, kok 74? Iya, karena kan kalau sama dengan 75 dia baik. Berarti kalau kurang dari sama dengan 74, nah ini dikurung tutup, terus titik koma, nah di sini cukup. Nah, terus kurung, bukan kurung, tanda petik 2 ditutup. Sekarang yang false-nya. Nah, false-nya di sini berarti kalau tidak cukup berarti apa? Kurang. Oke. Kurang, kurung tutup sampai warna hitam. Oke. Saya logikan dulu, dilihatnya yang di atas ini ya. Jika nilai G5 lebih sama dengan 90, titik koma, dia bagus. Jangan lupa ini dikasih tanda petik 2, logika pertama. Terus di titik koma. Jika, if. Ini kan pakai nilainya antara, berarti ada N-nya ya. N, terus habis itu kurung buka G5 lebih sama dengan 75, titik koma G5 kurang dari sama dengan 89, jangan lupa kurung tutup, dia nilainya baik. Ini logika yang kedua. Terus tambahin lagi, if, N lagi, nilai karakter antara 60 kurang dari sama dengan 60, titik koma, G5 lebih dari sama dengan 74, titik koma, nah, atau disesuaikan dengan masing-masing, cukup kayak gitu. Yang salahnya false-nya, tinggal tambahi kurang atau errornya di sini kurung tanda petik 2 kurang kayak gitu. Nah, di kurung tutup sampai warna hitam kurung tutupnya. Terus enter. Nah, oke. Hmm, oh, ini teman-teman kebalik kalau ya ini. Ini saya lebih lebih dari 60, ini lebih dari 60, ini yang kurang dari 74. Ini saya ulang ya. Kalau nilainya lebih dari 90, dia karakternya bagus. Terus di antara, ini berarti pakai N ya, antara nilai 75, lebih dari 75, kurang dari 89, dia baik. Lalu kalau di antara lebih dari 60, kurang dari 74, ini masuk ke cukup. Selain itu, dia masuknya kurang. Nah, kita prediksi 67, kita cek di sini 67, dia masuk di sini cukup. 60 karena masih sama dengan di sini cukup. Terus 79, nah masuknya di kategori ini yang kedua berarti baik. 86 juga masuk di kategori yang kedua baik. Tuh. Terus ini kalau lebih dari 90, nah 95 kan lebih dari 90, dia bagus. Nah, di sini yang bagus nilainya lebih dari 90 hanya satu saja ya. Nah, ini satu saja yang Purwanti. Nah, Purwanti ini dia yang bagus. Yang lain cukup dan baik. Kurangnya ada dua. Kurangnya itu di
Wahyinto sama Siamto. Nah, ini yang dia kurang, ada 2. Oke, sudah dicoba yang predikat? Lalu keterangan. Nah, di kolom keterangan teman-teman. Nah, ini logikanya apa? Logikanya ada 2. Berarti if-nya kita hanya menulisnya 1 saja. Nah, kalau lebih dari 60, dia masuknya lulus. Berarti kalau selain itu dia gagal. Oke, di sini berarti sama dengan pakai if kurung buka. Nah, jika nilai dari G5 nah, lebih ya, lebih sama dengan 60, nah, 60, nilainya lebih dari 60, maka nah, tanda petik, nah, dia lulus karena bukan angka ya, karakter, maka ditulis pakai bantuan petik. Nah, selain itu, nah selain berarti kalau kurang dari 60, maka dia gagal. Gagal juga dia masuknya karakter, bukan angka. Nah, berarti tulis gagal. Tanda petik 2, kurung tutup. Nah, terus di enter. Kopas ke bawah. Oke. Nyata yang gagal ini ada 2, sama tadi kayak yang kurang. Nih, untuk di kolom keterangan teman-teman. Lalu, untuk yang baris jumlah peserta. Jumlah peserta di sini kita kemarin sama di pertemuan yang ke-9 ya, dia menghitung ya. Kalau menghitung berarti menggunakan bantuan count. Oke, count. Terus menghitung berapa orang nih pesertanya. Nah, berarti dari sini saja, dari Toto sampai dengan yang bawah Siamto di sini. Terus kurung tutup. Nah, pastikan jumlahnya. Coba kalau tambahan kontak. Nah, oke. Di sini tambahan pakainya kontak karena di sini namanya adalah dia bukan angka ya, tapi tulisan tulisan pakai huruf, maka konta. Tapi kalau angka pakainya kon. Oke, ini tadi pakainya konta karena tulisannya berupa tulisan huruf. Nah, konta dari C5 sampai dengan si Totok sampai si Yanto. Terus di enter. Ada 14. Kita cek benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ada 14. Nah, terus kalau untuk nilai rata-rata tertinggi, berarti max ya. Nah, max, nah, kurung buka, rata-rata tertinggi berarti dari sini, dari nilainya Toto, di enter sampai di nilainya Siamto. Nah, kurung tutup, enter. Nah, paling tertinggi 95. Sama kalau yang nilai terendah berarti min. Nah, min kurung buka. Nah, dari nilai rata-rata dari totok di sini sampai dengan siamto di sini. Terus kurung tutup di enter. Nah, ini minnya 57. Ini ya teman-teman, untuk penggunaan rumus hari ini if ya. If itu untuk memasukkan logika. Misalkan saja bisa ini dipakai oleh UMKM. Nah, misalkan eh, penggunaan huruf if, misalkan kalau penjualan, misalkan target penjualan. Nah, target penjualan jika misalkan dalam sehari melebihi 100, nah dikategorikan sesuai target. Nah, kalau kurang dari situ
Berarti kurang dari 100 belum memenuhi harian, kan, target harian. Nah, itu bisa teman-teman gunakan. Jadi harus ada logikanya dulu. Ada nilai apa namanya? Tadi misalkan lebih dari 100 atau kurang gitu. Kalau dibuat untuk pelaku UMKM dalam target hariannya, memenuhi target atau tidak, tulis keterangannya, misalkan kayak gitu ya. Nah, terus untuk nilai, misalkan mencari tadi nilai penjualan tertinggi eh, harian atau mingguan. Nah, ini bisa digunakan. Atau misalkan terendah harian, penjualannya berapa sih dalam seminggu ini, yang paling terendah berapa? Kalau membuat untuk UMKM misalkan. Nah, ada yang ditanyakan dulu? Untuk pekerjaan hari ini, eh, dikirim ke Elita ya, di pertemuan 11. Nanti saya buatkan untuk pengumpulannya. Jadi, silahkan dari apa yang sudah saya jelaskan, teman-teman menyelesaikan, lalu ditulis MPM, untuk filenya MPM underscore nama, dikumpulkan di Elita. Ada yang ditanyakan teman-teman? Nanti, Tidak, Bu. kalau misalkan ada yang kesusahan, nanti dibantu sama Mbak Talita ya. Biasanya itu ada yang dikasih spasi, atau mungkin rumusnya ada yang kurang. Nah, dicek kembali titik komanya, lalu apa tanda petik. Nah, kadang itu ada yang titik petik duanya itu belum ditulis atau belum diketikkan. Nah, itu biasanya beberapa yang kok nggak keluar ya, Bu, keterangannya atau value-nya itu eh, NA gitu. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Teman-teman bisa melanjutkan, nanti dipandu sama adusnya. Atau nanti bisa tanya di grup seandainya saja ada yang kesusahan. Terima kasih teman-teman. Dilanjutkan bersama Asdos ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.